Pagi itu, pasar tradisional yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar tiba-tiba berubah tegang. Beberapa polisi terlihat menggiring seorang pria berpakaian lusuh melewati kerumunan pedagang dan pembeli yang menatap penuh curiga. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian orang menuduhnya pencuri. Namun saat pria itu hampir dimasukkan ke mobil polisi, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di depan pasar. Seorang pemuda turun dengan wajah panik, dan ketika ia melihat pria yang digiring polisi itu, ia langsung berteriak, membuat seluruh pasar mendadak terdiam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah menarik, penuh drama kehidupan, dan cerita yang mengandung pelajaran berharga. Setiap cerita yang kami hadirkan di channel ini diharapkan bisa memberi inspirasi, membuka cara pandang baru, dan mengingatkan kita tentang nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan kisah yang mengejutkan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Pagi itu, pasar tradisional di sebuah kota kecil sudah dipenuhi aktivitas sejak matahari baru naik. Deretan kios sayur, buah, dan ikan terlihat ramai oleh para pedagang yang sibuk melayani pembeli. Suara tawar-menawar terdengar dari berbagai sudut pasar, bercampur dengan suara motor yang lalu lalang di jalan sempit depan pasar. Aroma bumbu dapur, ikan segar, dan gorengan hangat dari warung kecil menyatu di udara, menciptakan suasana khas pasar tradisional yang hidup. Para ibu rumah tangga berjalan dari satu lapak ke lapak lain sambil membawa keranjang belanja. Beberapa pedagang memanggil pembeli dengan suara keras, menawarkan dagangan mereka agar cepat laku. "Sayur segar, Bu, baru datang pagi ini," teriak seorang pedagang sayur. Di sudut lain, seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana terlihat berjalan pelan menyusuri lorong pasar. Bajunya terlihat agak lusuh dan topi sederhana menutupi sebagian rambutnya yang sudah memutih. Ia tampak seperti orang biasa yang datang untuk berbelanja atau sekedar berjalan menikmati suasana pagi. Namun, tiba-tiba suasana pasar berubah. Dari arah pintu masuk pasar, dua orang polisi berjalan masuk dengan langkah tegas. Seragam mereka langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pedagang mulai menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke arah kedatangan polisi tersebut. Tanpa banyak bicara, kedua polisi itu mendekati pria tua yang sedang berdiri di dekat salah satu kios. "Pak, ikut kami sebentar," kata salah satu polisi dengan nada serius. Pria tua itu terlihat sedikit terkejut. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara tenang. Namun polisi tersebut langsung memegang lengannya dan mulai menggiringnya keluar dari lorong pasar. Pemandangan itu membuat orang-orang di sekitar mulai berkumpul dan memperhatikan. "Kenapa itu?" bisik seorang ibu kepada temannya. "Sepertinya dia mencuri sesuatu," jawab orang lain dengan nada yakin meskipun sebenarnya tidak tahu pasti. Bisik-bisik mulai menyebar dengan cepat di antara para pedagang dan pembeli. Dalam hitungan menit, kerumunan kecil terbentuk mengikuti langkah para polisi yang menggiring pria itu menuju halaman depan pasar. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Pria tua itu tidak melawan. Ia hanya berjalan pelan mengikuti langkah polisi dengan wajah yang terlihat tenang meskipun banyak pasang mata menatap dia dengan penuh kecurigaan. "Kelihatannya orang miskin, mungkin nekat mencuri," kata seorang pria dari kerumunan. Ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Namun tidak semua orang berbicara, ada juga yang hanya diam memperhatikan dengan rasa penasaran. Sementara itu, di depan pasar, mobil patroli polisi sudah menunggu dengan mesin yang masih menyala. Kedua polisi itu terus menggiring pria tua tersebut menuju mobil itu. Kerumunan warga semakin banyak. Suasana yang tadi ramai oleh aktivitas jual beli kini berubah menjadi tegang dan penuh bisikan. Tak seorang pun benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun semua orang merasa yakin dengan satu hal. Pria tua sederhana itu pasti bersalah.
dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa kejadian di pasar pagi itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Kerumunan di depan pasar semakin besar. Orang-orang yang tadinya sibuk berbelanja, kini berhenti dan mendekat, ingin melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa pedagang bahkan meninggalkan lapak mereka sejenak karena penasaran dengan keributan yang muncul secara tiba-tiba itu. Di tengah kerumunan, dua polisi masih menggiring pria tua berpakaian sederhana tersebut menuju mobil patroli. Wajah pria itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kelelahan dan kebingungan. Salah satu polisi kemudian berhenti dan menoleh ke arah pria itu. "Pak, kami mendapat laporan bahwa Anda mengambil dompet milik salah satu pengunjung pasar," kata polisi itu dengan suara tegas. Pria tua itu menggeleng perlahan. "Saya tidak mencuri, Pak," jawabnya dengan suara pelan namun jelas. Polisi lainnya menatapnya dengan curiga. "Kalau tidak mencuri, kenapa dompet itu ada di tangan Anda?" Pria itu menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya menemukannya jatuh di dekat kios sayur. Saya sedang mencari pemiliknya," katanya jujur. Namun penjelasan itu tidak langsung dipercaya oleh orang-orang di sekitar. Seorang pria dari kerumunan langsung berkomentar dengan nada sinis. Alasan saja itu. Biasanya kalau sudah ketahuan baru bilang menemukan." Beberapa orang lain ikut menimpali. "Iya benar. Kalau memang mau mengembalikan, kenapa tidak langsung lapor?" Suara-suara tuduhan mulai terdengar semakin keras. Tanpa benar-benar mengetahui apa yang terjadi, sebagian besar orang di kerumunan mulai yakin bahwa pria sederhana itu memang bersalah. Beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. "Rekam saja, biar viral," kata seseorang dari belakang kerumunan. Pria tua itu hanya menundukkan kepala. Ia tidak mencoba membela diri lebih jauh. Seolah ia tahu bahwa apapun yang ia katakan saat itu tidak akan mudah dipercaya. Salah satu polisi kemudian membuka dompet yang ditemukan pada pria tersebut. Di dalamnya terlihat beberapa lembar uang dan kartu identitas. "Pemilik dompet ini sudah melapor kehilangan," kata polisi itu. Kerumunan semakin gaduh. "Sudah jelas itu pencuri," teriak seorang pria. Beberapa orang mulai menatap pria tua itu dengan ekspresi marah. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang memandang dengan penuh kecurigaan. Di tengah semua tuduhan itu, pria tersebut tetap diam. Tangannya yang sedikit gemetar menunjukkan bahwa ia sebenarnya merasa tertekan oleh situasi tersebut. Namun, ia tetap berusaha menjaga ketenangan. Salah satu polisi kemudian berkata dengan nada lebih tegas, "Baik, Pak. Untuk sementara, Bapak ikut kami ke kantor polisi dulu untuk dimintai keterangan." Pria tua itu tidak menolak. Ia hanya mengangguk pelan. Ketika polisi mulai menggiringnya kembali menuju mobil patroli, kerumunan semakin rapat mengikuti mereka. Bisikan, tuduhan, dan tatapan curiga terus mengiringi langkah pria tua itu. Tidak ada satupun orang yang mencoba membela atau bertanya lebih jauh tentang kebenaran kejadian tersebut. Semua orang sudah terlanjur membuat kesimpulan. Namun, tepat ketika pria itu hampir dimasukkan ke dalam mobil patroli, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang berhenti cukup keras di depan pasar. Sebuah mobil sedan hitam yang terlihat mewah berhenti tepat di dekat kerumunan. Beberapa orang langsung menoleh ke arah mobil tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang datang. Namun kedatangan mobil itu akan segera mengubah seluruh situasi di pasar pagi itu. Suasana mesin mobil yang berhenti mendadak di depan pasar langsung menarik perhatian orang-orang yang sedang berkerumun. Beberapa kepala menoleh bersamaan, mencoba melihat siapa yang baru saja datang di tengah situasi yang sedang tegang itu. Sebuah mobil sedan hitam yang tampak mewah berhenti tepat di tepi jalan depan pasar. Mobil itu terlihat sangat kontras dengan suasana pasar tradisional yang sederhana. Catnya mengkilap dan kaca mobilnya yang gelap membuat orang-orang semakin penasaran dengan siapa yang berada di dalamnya. Kerumunan mulai berbisik. "Mobil siapa itu?" tanya seorang pedagang. "Sepertinya orang penting," jawab yang lain. Di tengah bisik-bisik warga, pintu mobil itu perlahan terbuka. Seorang pemuda keluar dari dalam mobil dengan langkah cepat. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana panjang yang terlihat formal. Wajahnya tegas, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang serius. Pemuda itu berdiri sebentar di samping mobil, memperhatikan kerumunan orang di depan pasar. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat dua polisi yang sedang berada di dekat mobil patroli. Di antara mereka terlihat seorang pria tua berpakaian sederhana yang sedang digiring.
Awalnya pemuda itu hanya memperhatikan sekilas. Namun ketika pandangannya lebih fokus pada wajah pria tua tersebut, langkahnya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah, matanya membesar seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Pak," gumamnya pelan. Tanpa ragu, pemuda itu segera berjalan cepat menuju kerumunan. Langkahnya tegas dan penuh kepastian. Orang-orang yang berdiri di depan pasar mulai memberi jalan tanpa sadar ketika melihatnya mendekat. Aura wibawa dari pemuda itu membuat sebagian orang langsung menyingkir. Para polisi yang sedang berdiri di dekat mobil patroli juga mulai memperhatikan kedatangannya. Sementara itu, pria tua yang sedang digiring polisi masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Ia belum menyadari bahwa seseorang sedang mendekatinya dengan langkah tergesa-gesa. Pemuda itu akhirnya sampai di barisan depan kerumunan. Ketika ia melihat lebih jelas wajah pria tua tersebut, ekspresinya berubah menjadi campuran antara kaget, khawatir, dan tidak percaya. "Pak," panggilnya dengan suara yang cukup keras. Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Saat matanya bertemu dengan pemuda itu, wajahnya juga terlihat terkejut. "Raka?" katanya, pelan. Kerumunan warga langsung saling berpandangan. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan situasi tersebut. Pemuda yang baru datang itu berdiri tepat di depan para polisi, menatap pria tua tersebut dengan penuh perhatian. "Pak, kenapa Bapak di sini?" tanyanya dengan nada cemas. Para polisi terlihat sedikit bingung melihat reaksi pemuda itu. Salah satu polisi kemudian bertanya dengan nada hati-hati, "Maaf, Anda siapa?" Pemuda itu menoleh ke arah polisi dengan ekspresi serius. Belum ada satupun orang di kerumunan yang menyadari bahwa kedatangan pemuda tersebut akan segera mengubah cara semua orang memandang pria sederhana yang sejak tadi mereka tuduh sebagai pencuri. Suasana pasar yang sebelumnya penuh tuduhan kini berubah menjadi penuh rasa penasaran. Semua orang menunggu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suasana di depan pasar tiba-tiba berubah menjadi lebih sunyi. Kerumunan warga yang sejak tadi ramai berbisik, kini mulai memperhatikan percakapan di antara pemuda itu dan para polisi. Pemuda bernama Raka berdiri tepat di depan pria tua yang masih berada di antara dua polisi. Wajahnya terlihat tegang, seolah ia tidak percaya dengan situasi yang sedang terjadi di hadapannya. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Raka dengan nada khawatir. Pria tua itu menghela napas pelan sebelum menjawab. "Bapak hanya menemukan dompet seseorang di dalam pasar. Bapak ingin mengembalikannya, tapi malah disangka mencuri," katanya dengan suara tenang. Beberapa orang di kerumunan mulai saling berpandangan. Penjelasan itu sebenarnya sama dengan yang sudah diucapkan pria tua tersebut sebelumnya, tetapi kali ini situasinya terasa berbeda. Raka kemudian menoleh ke arah polisi yang berdiri di samping ayahnya. "Pak, apakah benar bapak saya dituduh mencuri?" tanyanya dengan nada serius. Salah satu polisi menjawab dengan hati-hati, "Kami hanya menindaklanjuti laporan dari warga. Ada seseorang yang kehilangan dompet, dan dompet itu ditemukan di tangan beliau." Raka mengangguk pelan, mencoba memahami situasi yang terjadi. Namun kemudian ia berkata dengan tenang, "Bapak saya bukan orang seperti itu." Beberapa warga mulai memperhatikan dengan lebih serius. Cara pemuda itu berbicara menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Salah satu pedagang bahkan mulai berbisik kepada temannya, "Siapa sebenarnya pemuda itu?" Belum ada yang tahu jawabannya. Raka kemudian memandang ayahnya dengan penuh hormat. "Pak, kenapa Bapak tidak menghubungi saya?"
Pria tua itu tersenyum kecil. Bapak tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula Bapak yakin semuanya akan jelas. Raka lalu menoleh kembali ke arah polisi dan berkata dengan suara yang lebih tegas. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama. Kerumunan masih belum menyadari arti dari nama itu. Namun salah satu polisi tiba-tiba terlihat terkejut. Raka melanjutkan, "Saya adalah anak dari Jenderal Pratama." Kalimat itu membuat suasana pasar mendadak hening. Beberapa orang langsung saling menatap dengan wajah kaget. Nama Jenderal Pratama dikenal luas sebagai salah satu perwira tinggi yang cukup dihormati di daerah tersebut. "Jenderal Pratama," bisik seseorang dari kerumunan. "Bukankah beliau komandan besar di wilayah ini?" kata orang lain. Para polisi yang tadi terlihat tegas kini mulai menunjukkan ekspresi berbeda. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa pria sederhana yang sejak tadi mereka bawa ternyata adalah ayah dari anak seorang jenderal. Namun yang paling mengejutkan bukanlah status keluarga mereka, melainkan sikap pria tua itu sendiri. Meskipun anaknya memiliki posisi penting, ia tetap hidup sederhana dan berjalan ke pasar seperti orang biasa. Kerumunan warga mulai merasa canggung. Beberapa orang yang sebelumnya dengan yakin menuduh pria itu sebagai pencuri, kini menundukkan kepala. Situasi yang tadi penuh tuduhan, kini berubah menjadi penuh rasa tidak enak. Namun kebenaran sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Suasana di depan pasar masih terasa tegang setelah semua orang mengetahui siapa sebenarnya pria tua yang sejak tadi digiring polisi itu. Kerumunan warga yang sebelumnya ramai menuduh kini berubah menjadi sunyi dan canggung. Para polisi juga terlihat sedikit salah tingkah. Mereka tidak menyangka bahwa pria sederhana yang mereka bawa ternyata adalah ayah dari anak seorang jenderal yang cukup dikenal. Namun, pria tua itu tetap berdiri dengan sikap tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak pula rasa tersinggung. Ia hanya memandang sekeliling dengan ekspresi yang tetap sederhana. Raka, sang anak, kemudian menoleh kembali ke arah polisi. "Pak, saya yakin ada kesalahpahaman di sini. Bapak saya tidak mungkin mengambil sesuatu yang bukan miliknya," katanya dengan suara tenang namun tegas. Salah satu polisi mengangguk pelan. "Kami juga hanya menjalankan laporan dari warga. Jika memang ada kesalahan, tentu akan kami perbaiki," jawabnya. Tepat ketika percakapan itu berlangsung, tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dari dalam pasar. "Tunggu dulu!" Kerumunan langsung menoleh ke arah suara tersebut. Seorang ibu paruh baya terlihat berlari kecil dari dalam pasar sambil memegang sesuatu di tangannya. Nafasnya terlihat terengah-engah karena berlari cukup jauh. Ketika ia sampai di depan kerumunan, ia langsung berkata dengan suara keras, "Dompet saya sudah ketemu." Semua orang terdiam. Polisi yang sejak tadi memegang dompet tersebut langsung memperhatikan wanita itu. "Apakah ini dompet Anda, Bu?" tanya polisi sambil menunjukkan dompet yang tadi ditemukan. Wanita itu langsung mengangguk cepat. "Iya benar, ini dompet saya." Ia kemudian menoleh ke arah pria tua yang berdiri di dekat polisi. "Oh, Bapak ini tadi yang memanggil saya. Katanya dompet saya jatuh di dekat kios sayur." Kerumunan langsung gempar. Beberapa orang terlihat saling berpandangan dengan wajah terkejut. Apa yang mereka pikirkan sejak awal ternyata salah. Wanita itu melanjutkan dengan rasa bersalah. "Tadi saya sempat kembali ke kios lain sebentar, jadi belum sempat mengambil dompetnya.
Saya tidak tahu kalau bapak ini malah dituduh mencuri. Polisi langsung saling menatap satu sama lain. Mereka segera memahami bahwa memang telah terjadi kesalahpahaman. Salah satu polisi kemudian dengan cepat melepaskan pegangan dari lengan pria tua tersebut. "Maafkan kami, Pak. Sepertinya memang terjadi salah paham," katanya dengan hormat. Pria tua itu hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, saya mengerti kalian hanya menjalankan tugas," jawabnya dengan tenang. Jawaban sederhana itu justru membuat beberapa orang di kerumunan merasa semakin malu. Beberapa warga yang sebelumnya ikut menuduh kini menundukkan kepala. Ada yang diam tanpa berani berkata apa-apa. Ada pula yang perlahan meninggalkan kerumunan karena merasa tidak enak. Raka memandang ayahnya dengan rasa bangga. Ia tahu ayahnya selalu mengajarkan satu hal sejak kecil. Tetap bersikap baik bahkan ketika diperlakukan tidak adil. Di tengah keramaian pasar yang perlahan kembali normal, kejadian itu meninggalkan pelajaran yang dalam bagi semua orang yang menyaksikannya, bahwa terkadang manusia terlalu cepat menilai seseorang tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Kisah yang terjadi di pasar pagi itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan, penampilan, keadaan, atau situasi tertentu, sering membuat kita terburu-buru mengambil kesimpulan, bahkan sebelum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Padahal, tidak jarang, orang yang terlihat sederhana justru memiliki hati yang sangat mulia. Sementara, prasangka yang kita lontarkan bisa saja melukai orang lain tanpa kita sadari. Karena itu, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap lebih bijak, tidak mudah menghakimi, dan berusaha memahami keadaan sebelum menilai seseorang. Kebaikan dan kejujuran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk terlihat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.